Pembelajaran materi inti 5 tentang teknik fasilitasi ini bertujuan membekali Bapak dan Ibu petugas kesehatan di puskesmas tentang beberapa keterampilan dasar memfasilitasi. Bagi para fasilitator komunikasi antar pribadi, modul ini tentunya akan memberikan sejumlah keterampilan dasar memfasilitasi secara terpisah. Sebelum melaksanakan tugas ini sebagai pelaksana komunikasi antar pribadi dan orientasi materi. Dengan mempelajari materi ini secara seksama, akan dapat menambah petugas kesehatan di puskesmas memperoleh pemahaman yang lebih baik lagi dalam memfasilitasi dan memberi tambahan wawasan yang lebih luas bagi peserta orientasi komunikasi antar pribadi dalam komunikasi perubahan perilaku, percepatan pencegahan stunting. Oleh sebab itulah, sebagai seorang tenaga kesehatan yang menjadi fasilitator handal, perlu menikmati proses komunikasi yang terjadi dengan sasaran, baik itu positif atau negatif, serta tidak hanya berpikir terkait dengan tujuan perubahan perilakunya. Tidak turun motivasinya bila masyarakat belum mau diajak untuk berubah perilakunya. Tugas awal fasilitator adalah mengupayakan sebuah kelompok membuat keputusan yang efektif dan menyelesaikan tugas, membuat anggota kelompok untuk berpartisipasi dan saling membantu dalam mengatasi masalahnya untuk mencapai tujuan. Fasilitator juga memberdayakan pihak yang sedang dibantu atau didampingi untuk tumbuh dan berkembang ke arah pencapaian tujuan yang diinginkan. Fasilitator pun bertugas memfasilitasi peserta untuk belajar dengan lebih baik secara bersama-sama. Dengan kata lain, fasilitator harus menguasai teknik memfasilitasi peserta untuk belajar bagaimana caranya belajar. Untuk itu, fasilitator hendaknya tidak hanya mengembangkan isu atau substansi, tetapi juga bagaimana proses peserta belajar. Umumnya, semakin mampu seorang fasilitator menjaga kendali atas dirinya sendiri untuk tidak banyak terlibat dalam proses pembelajaran, akan semakin baik fasilitator tersebut melakukan fasilitasi. Sesuai dengan semangat partisipatif, fasilitator memiliki peran sebagai katalisator atau katalis, sebagai pemberi bantuan dalam proses atau proses helper, sebagai penghubung dengan sumber daya atau resource linker, sebagai pemandu masyarakat untuk menemukan solusi, sebagai pendamping dalam proses pemantauan dan evaluasi. Ilustrasinya adalah seperti seorang bidan yang melihat seorang ibu akan melahirkan. Dalam hal ini, melahirkan dengan selamat adalah tujuan ibu tersebut. Nah, bidan membantu proses persalinan. Jadi kerja seorang fasilitator adalah lebih kuat penekanannya pada langkah proses untuk membantu mencapai tujuan. Pertanyaan sederhananya adalah, bagaimana caranya agar anggota forum dapat mengutarakan gagasan dengan nyaman dan leluasa, saling belajar, memahami, dan akhirnya sepakat untuk merubah perilaku? Kita semua tahu jawabannya bahwa akan ada langkah proses yang dibangun untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitasi bertujuan untuk membantu peserta membuat keputusan yang efektif dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
membuat peserta untuk berpartisipasi dan saling membantu dalam mengatasi masalahnya, serta membantu peserta mencapai tujuan. Fasilitasi juga bertujuan memberdayakan pihak yang sedang dibantu atau didampingi untuk tumbuh dan berkembang ke arah pencapaian tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, melalui proses fasilitasi, diharapkan sasaran yang didampingi akan memiliki pengetahuan, keterampilan, kemauan, dan kemampuan untuk melakukan perilaku tertentu. Pada awal kegiatan, seringkali peserta memiliki perbedaan persepsi tentang suatu masalah dan bekerja sendiri-sendiri. Fasilitator membuat suasana nyaman dan saling percaya, sehingga selama kegiatan fasilitasi terjadi saling memahami dan pada akhir kegiatan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama dan memusatkan ke satu titik tujuan sesuai dengan peran masing-masing. Paparan ini menunjukkan bagaimana teori kerangka kerja fasilitator bekerja. Pada awal kegiatan, seringkali peserta memiliki perbedaan persepsi tentang suatu masalah dan bekerja sendiri-sendiri. Fasilitator membuat dan menciptakan suasana nyaman dan saling percaya di antara peserta yang difasilitasi. Sehingga, selama kegiatan fasilitasi, terjadi saling memahami dan pada akhir kegiatan, seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama dan memusatkan ke satu titik tujuan sesuai dengan peran masing-masing. Bagaimana fasilitasi akan membuat situasi dan kondisi awal kemudian menjadi situasi dan kondisi akhir seperti pada gambar ini. Karena fasilitator mampu membuat dan menciptakan suasana nyaman dan saling percaya di antara peserta yang difasilitasi. Maka dari itu, mengenal partisipan dan membantu partisipan saling mengenal adalah tugas awal seorang fasilitator. Langkah awal ini adalah investasi dalam bentuk perkenalan dan bina suasana, sehingga membangun dinamika dan suasana nyaman di awal adalah bagian penting untuk proses selanjutnya. Jangan diremehkan walaupun hanya sekedar perkenalan, tetapi suasana dinamis yang terjadi sangat menentukan proses fasilitasi selanjutnya. Tugas awal fasilitator adalah mengenal peserta dan membantu peserta untuk saling mengenal. Selanjutnya, seorang fasilitator berupaya mencari cara agar peserta pertemuan dapat mengutarakan gagasan dan pendapat dengan nyaman dan leluasa, saling belajar, memahami, dan akhirnya sepakat untuk mengubah perilaku. Tugas utama fasilitator tersebut ditekankan pada sesi proses pertemuan. Perkenalan merupakan investasi dalam suatu pertemuan dan langkah awal dalam prinsip bina suasana. Agar tujuan fasilitasi dapat tercapai, seorang fasilitator perlu menekankan pada proses belajar seluruh anggota pertemuan. Beberapa hal yang dapat mendorong terjadinya proses belajar tersebut antara lain pengelolaan kelas secara efektif. Pengelolaan kelas merupakan suatu seni proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas yang diarahkan agar dapat tercipta suatu kondisi yang menunjang terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Konsep pengelolaan kelas modern mengisyaratkan bahwa semua sumber daya yang terdapat di kelas selalu dalam keadaan yang dapat menimbulkan perhatian, motivasi, dan suasana yang menyenangkan para pembelajar. Hal ini seiring dengan konsep quantum learning,
yang menyatakan bahwa semua sumber daya di kelas dapat berbicara, sehingga menimbulkan rasa memotivasi karena dapat menstimulir pembelajar. Untuk itu, seluruh sumber daya di kelas yang terlibat dalam proses pembelajaran diupayakan agar senantiasa menimbulkan perasaan nyaman dan menyenangkan pembelajar. Keberadaan pembelajar yang hadir dan diterima seutuhnya dalam proses pembelajaran akan melibatkan seluruh unsur individu yang terdiri dari intelektualitas, kondisi fisik, maupun mentalnya yang sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang berbeda di sekitarnya. Keterampilan mengelola kelas merupakan seni yang harus dikuasai oleh fasilitator. Karena hal ini merupakan bagian dari tugasnya dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Untuk itu, diperlukan kreativitas dalam menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan juga menyenangkan. Kegagalan mengelola kelas dengan baik biasanya akan memunculkan indikator yang segera tampak, yakni ritme proses pembelajaran melemah, karena keterlibatan pembelajar berada pada titik yang terendah. Masalah ini dapat terjadi karena berbagai sebab, antara lain oleh manusia, misalnya pembelajar, pelatih, fasilitator, atau panitia, sarana, misalnya media pembelajaran dan fasilitas fisik lainnya, dan organisasi, misalnya perubahan jadwal, pergantian fasilitator, dan sebagainya. Masalah pengelolaan kelas yang disebabkan oleh pembelajar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Menurut Dreyfus dan Castle menyatakan bahwa kegagalan mengelola kelas akan memunculkan masalah kelas secara individual yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Memancing perhatian, misalnya dengan melucu, bercanda, atau membuat keributan di saat proses pembelajaran sedang berlangsung. 2. Konfrontasi atau mencari kuasa, dengan manifestasinya seperti melawan, membantah, menentang, dan bertindak emosional pada hal-hal yang sepele. 3. Menyakiti atau mengejek orang lain yang lebih rendah, lemah, atau kurang pengetahuan dan pengalamannya ketika ia berbuat kekeliruan. 4. Memboikot, beraksi seperti menyerah atau tidak berdaya, pasif, apatis, acuh tak acuh, atau bahkan menolak sama sekali untuk melakukan apapun. Sedangkan masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, menurut L.V. Johnson dan M.A. Benny mengklasifikasikannya sebagai berikut. 1. Kelas kurang kompak, timbul klik-klik dalam kelas yang bernuansa negatif. 2. Kelas sukar diatur, melakukan berbagai cara yang menunjukkan pemberontakan. 3. Kelas bereaksi negatif ketika salah seorang anggotanya atau kelompok lain berlaku disiplin dan serius dalam mengikuti proses pembelajaran. 4. Kelas mendukung anggota kelas yang melanggar norma kelompok. 5. Kelas mudah sekali dialihkan perhatiannya. 6. Semangat kerja rendah, lamban, dan bermalas-malasan. 7. Kelas sulit menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang dilakukan oleh pengendali pelatihan, misalnya perubahan jadwal, pergantian fasilitator, dan sebagainya. Untuk mencegah terjadinya masalah-masalah tersebut di atas, maka perlu dilakukan pengelolaan kelas seperti berikut. Menciptakan iklim kelas yang baik, berupa tindakan positif untuk preventif, memacu motivasi pembelajar, memberi umpan balik positif kepada pembelajar. Perkembangan kelompok. Pengelompokan orang dapat terjadi karena disengaja ataupun tanpa disengaja. Pengelompokan orang yang disengaja biasanya menggunakan kriteria tertentu yang sudah dirancang sebelumnya. Tetapi pengelompokan yang tidak disengaja biasanya berkaitan dengan adanya kesamaan tujuan tertentu yang dirasakan oleh anggotanya. Dalam kegiatan diklat, sering terjadi keduanya.
Kelompok formal biasanya dilakukan pengelompokannya oleh fasilitator dengan menggunakan kriteria atau variabel tertentu sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Sedangkan kelompok non-formal biasanya terjadi karena adanya kesamaan tertentu, misalnya merasa satu suku, merasa pernah bersama-sama dalam satu diklat terdahulu, merasa ada kesamaan hobi, dan kesamaan lainnya. Semua jenis kelompok hampir dipastikan mengalami tahapan di bawah ini, dikarenakan adanya sifat manusia yang ingin selalu berkembang melalui berbagai kesempatan. Dalam kaitan ini, tugas fasilitator adalah memfasilitasi terbentuknya kelompok menjadi tim efektif yang berguna untuk turut berperan menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Kelompok yang dinamis selalu terjadi siklus perkembangan dalam 4 tahapan sebagai berikut. Tahap forming. Pada tahap ini, setiap anggota kelompok berhubungan secara formal. Masing-masing masih saling mengobservasi dan melempar ide atau pendapat ke forum kelompok. Ide atau pendapat terus bermunculan. Fasilitator atau pelatih pada tahap ini berperan dalam memberikan rangsangan agar pada tahap ini seluruh anggota kelompok berperan serta dan memunculkan ide atau pendapat yang bervariasi. Tahap storming. Pada tahap ini, mulai terjadi debat yang makin lama suasananya makin memanas, karena ide atau pendapat yang dilemparkan mendapat tanggapan yang saling mempertahankan ide atau pendapatnya masing-masing. Fasilitator atau pelatih pada saat tahapan ini memberikan rangsangan pada individu yang kurang terlibat menanggapi atau mempertahankannya. Dan hendaknya para fasilitator atau pelatih secara samar atau tidak terbuka berusaha mempertahankan keutuhan kelompok. Tahap norming. Tahap selanjutnya, suasana tegang sudah mulai reda karena kelompok sudah setuju dengan klarifikasi yang dibuat dan adanya kesamaan persepsi. Masing-masing anggota kelompok mulai menyadari dan muncul rasa mau menerima ide atau pendapat orang lain demi kepentingan kelompok. Tahapan inilah sebenarnya telah terbentuk norma baru yang telah disepakati oleh kelompok. Fasilitator atau pelatih pada tahapan ini harus mampu membulatkan ide atau pendapat yang telah disepakati kelompok menjadi ide atau pendapat kelompok. Tahap performing. Pada tahapan ini, kelompok telah menjadi kompak, diliputi suasana kerjasama yang harmonis sesuai dengan norma baru yang telah disepakati bersama untuk menyelesaikan tugas sebaik-baiknya. Peranan fasilitator atau pelatih pada tahapan ini adalah memacu kelompok agar masing-masing individu berperan serta dalam setiap proses kerja kelompok dengan tetap pada jalur norma yang telah disepakati bersama. Kondisi dan situasi belajar yang berpusat pada pembelajar. Salah satu komponen penting dalam upaya penciptaan iklim pembelajaran yang kondusif adalah rancangan pembelajaran yang menempatkan pembelajar sebagai pusat perhatiannya atau learner center. Desain pembelajaran seperti ini menempatkan pembelajar pada posisi utama yang harus dilayani atau difasilitasi dan diarahkan untuk memenuhi harapan atau keinginan dan kebutuhan belajarnya, bukan untuk mengajarkan apa yang diketahui fasilitator ataupun keahlian apa yang diberikan oleh si penyaji untuk memecahkan suatu masalah. Untuk dapat memenuhi desain pembelajaran seperti tersebut di atas, maka seorang pelatih atau fasilitator harus mampu menciptakan kondisi-kondisi tertentu dan situasi belajar yang berpusat pada pembelajar. Kondisi belajar yang berpusat pada pembelajar. Seluruh sumber daya pembelajaran harus dikondisikan agar pembelajar senantiasa dapat meresponnya dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan menuju kompetensi seperti yang diharapkan pada tujuan pembelajaran.
Salah satu contohnya adalah dengan penyiapan bahan belajar atau learning material yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajar, sehingga dapat memotivasi dan memberikan respon dalam bentuk keterlibatan aktif pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, bahan pembelajaran dan contoh yang ditampilkan diupayakan sebanyak mungkin identik atau menyerupai dengan tugas kesehariannya. Situasi belajar yang berpusat pada pembelajar. Fasilitator harus dapat mengendalikan diri agar tidak terjebak pada situasi belajar searah, dalam arti pembelajar menjadi objek fasilitator atau pelatih yang sedang berorasi dengan cara mengambil posisi pasif. Belajar terakselerasi dapat memberikan kebebasan belajar yang dapat membantu menuju pencarian makna untuk menemukan sendiri apa-apa yang sesuai dengan kebutuhannya. Colin Rose dan Malcolm Jenico merumuskan 6 tahapan pembelajaran terakselerasi dalam kata master sebagai berikut. Motivation. Memberikan dorongan sikap belajar yang positif dengan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan tanpa tekanan meskipun terdapat gaya belajar yang berbeda-beda. Acquiring. Memperoleh informasi yang terkait fakta yang relevan dengan kepentingan pembelajar, serta jika diperlukan dapat memanipulasinya dengan cara mengkombinasikannya dengan fakta lainnya. Searching. Selalu mencari kebermaknaan agar dapat memahami setiap topik bahasan dan menjadikannya berarti dalam kehidupannya. Trigger. Menyulut memori sehingga materi, pengetahuan, dan pengalaman yang tersimpan dalam long-term memory dapat digali kembali dan berasosiasi dengan yang baru diterima. Exhibiting. Memaparkan apa yang telah diketahui kepada forum kelas untuk berbagi pengalaman dengan sesama sejawat. Reflecting. Merefleksikan kembali tentang apa-apa yang telah didapat pada proses pembelajaran terdahulu dan bagaimana mempelajarinya. Dengan menggunakan master, pelatih atau fasilitator dapat mengarahkan pembelajar agar dapat menggabungkan seluruh potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang optimal dalam suasana yang bebas, tanpa merasa disuruh, apalagi dipaksa. Pengaturan tempat duduk. Pengaturan ruangan perlu disesuaikan dengan tujuan kegiatan. Hal ini dikarenakan setiap penataan tempat duduk memiliki implikasi dalam pencapaian tujuan kegiatan. Penataan tempat duduk secara umum dibagi menjadi 6, yaitu 1. Lingkaran besar. Tujuan utama pertemuan adalah untuk saling berbagi. Dalam penataan lingkaran besar, menempatkan semua yang hadir sejajar, tidak ada pusat atau senter. Apabila ada pusat atau senter, hanya dilakukan dalam waktu sebentar. Misalnya memberi arahan. 2. Lingkaran-lingkaran kecil. Tujuan utama pertemuan adalah untuk berdiskusi, bukan untuk memperhatikan satu narasumber secara lama. Setiap kelompok dapat menulis atau memaparkan hasil diskusi yang berbeda. 3. Huruf U. Tujuan utama pertemuan adalah untuk memperhatikan satu narasumber dan saling berdiskusi atau tanya jawab. Dalam penataan huruf U, terdapat meja untuk menulis hal yang rinci dan teknis. 4. Kotak. Tujuan utama pertemuan adalah agar pemimpin bisa mengontrol peserta. Semua memperhatikan pimpinan dan dapat diperhatikan pimpinan. 5. Teater. Tujuan utama pertemuan adalah peserta dapat menikmati dan merasakan.
terdapat satu pusat atau narasumber, dan bukan untuk diskusi kelompok. 6. Ruang kelas. Tujuan utama pertemuan adalah agar masyarakat memperhatikan hal yang rinci atau teknis. Karena itu, pengaturan ruang kelas memiliki meja. Terdapat satu pusat atau narasumber. Sebelum melaksanakan fasilitasi KAP, fasilitator perlu melakukan persiapan agar proses fasilitasi KAP berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap persiapan antara lain: menentukan sasaran. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, tenaga kesehatan dapat menerapkan KAP kepada remaja, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, pengasuh, dan anggota keluarga lainnya. Fasilitasi dapat dilakukan di berbagai kegiatan di masyarakat dengan menitik beratkan pada 6 perilaku prioritas pencegahan stunting sebagaimana yang telah dijelaskan pada materi inti sebelumnya. Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas diharapkan juga dapat melakukan fasilitasi KAP bagi kader, sehingga kader juga memiliki kompetensi KAP yang dapat digunakan saat menjalankan peran dan tugasnya sebagai penyuluh dan penggerak di masyarakat. Menentukan topik. Setelah menentukan sasaran fasilitasi, fasilitator perlu menentukan topik dan materi yang akan disampaikan kepada sasaran melalui proses fasilitasi. Dalam rangka percepatan penurunan stunting, topik atau materi yang disampaikan dapat menitik beratkan pada 6 perilaku prioritas pencegahan stunting, antara lain: 1. Ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama kehamilan. 2. Ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilan. 3. Ibu melakukan pemberian makanan pada bayi dan anak secara tepat, melakukan inisiasi menyusu dini, memberi ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan, serta memberi makanan pendamping ASI dan makanan lokal, sambil terus memberi ASI hingga anak berusia 2 tahun. 4. Ibu membawa balita secara rutin ke posyandu sebulan sekali untuk pemeriksaan tumbuh kembang. 5. Ibu, anak, dan seluruh keluarga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir di waktu-waktu penting. 6. Ibu, anak, dan seluruh keluarga menggunakan jamban sehat. Menentukan metode dan media. Selanjutnya, fasilitator perlu menentukan metode dan media yang tepat, sebagaimana yang sudah dibahas pada materi inti 4 tentang metode dan media KIE dalam KAP. Pada tahapan ini, fasilitator juga perlu menyiapkan alat bantu yang akan digunakan saat melakukan fasilitasi KAP kepada sasaran. Menentukan waktu dan tempat. Selain itu, fasilitator juga perlu menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk dapat melakukan fasilitasi KAP bagi sasaran. Misalnya, pada saat kelas ibu hamil, saat hari buka posyandu, dan sebagainya. Pastikan tempat yang dipilih nyaman dan kondusif untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi dan proses pembelajaran di lapangan. Pada tahap persiapan ini, peserta pembelajaran dalam bentuk tim dapat berbagi peran dan menyiapkan skenario agar proses fasilitasi dapat berjalan dengan baik.
tim fasilitator juga dapat berlatih atau melakukan simulasi pelaksanaan fasilitasi bersama dengan beberapa orang untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa grogi. Pastikan pula seluruh bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan fasilitasi sudah disiapkan. Setelah melakukan berbagai persiapan, fasilitator melaksanakan kegiatan fasilitasi kepada sasaran sesuai rencana yang sudah disiapkan. Saat pelaksanaan, fasilitator juga perlu memperhatikan beberapa hal, seperti pengaturan tempat duduk dan pengelolaan percakapan. Fasilitator bukanlah satu-satunya orang yang harus melakukan komunikasi, karena dalam proses pembelajaran dengan pola interaktif, fasilitator harus dapat memfasilitasi komunikasi interaktif yang efektif. Interaktif yang dimaksud adalah keadaan yang memungkinkan terjadinya interaksi antar sumber belajar. Perlu diingat kembali, prinsip KAP yaitu 1. Menyenangkan dan bertambah akrab. 2. Semua mendengar dan semua bicara. 3. Ke arah aksi perubahan perilaku. Secara nyata, interaksi yang terjadi adalah terciptanya stimulus respon antara fasilitator dengan pembelajar, atau warga masyarakat, antar pembelajar, dan antar pembelajar atau fasilitator dengan sarana pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan percakapan, pastikan kita bisa berkontak mata dengan semua partisipan. Bila setting lingkaran, usahakan 1 lapis. Sesuaikan arah komunikasi dengan setting ruang. Gunakan teknik bertanya. Setelah melakukan fasilitasi KAP kepada sasaran, perlu dilakukan evaluasi dan review untuk mengetahui tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan fasilitasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga dapat dilakukan untuk mengetahui apakah metode dan media yang dipilih sudah tepat dan dapat membantu sasaran untuk memahami pesan yang disampaikan oleh fasilitator. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan menggunakan instrumen evaluasi sederhana dengan melihat capaian pada input, proses, dan output. Input. Beberapa hal yang dapat dievaluasi terkait input antara lain ketersediaan alat, bahan, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses fasilitasi, kesiapan tim fasilitator, kehadiran sasaran, dan sebagainya. Proses. Beberapa hal yang dapat dievaluasi terkait proses, antara lain proses bina suasana, membangun partisipasi sasaran, penggunaan metode dan media, dan sebagainya. Output. Beberapa hal yang dapat dievaluasi terkait output antara lain respon dan komitmen sasaran, pemahaman sasaran terhadap materi yang disampaikan, dan sebagainya. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang ditemui selama pelaksanaan fasilitasi serta pembelajaran sebagai bahan masukan untuk perbaikan kegiatan fasilitasi berikutnya. Sekarang saya tahu bahwa pertama, fasilitasi didefinisikan sebagai proses membuat sesuatu hal menjadi mudah untuk mencapai tujuan. Fasilitator membuat suasana nyaman dan saling percaya, sehingga
Selama kegiatan fasilitasi terjadi saling memahami. Pada akhir kegiatan, seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama dan memusatkan ke satu titik tujuan sesuai peran masing-masing. Kedua, fasilitasi bertujuan untuk membantu peserta membuat keputusan yang efektif dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Membuat peserta untuk berpartisipasi dan saling membantu dalam mengatasi masalahnya serta membantu peserta mencapai tujuan. Ketiga, untuk melakukan teknik fasilitasi KAP dalam komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan pencegahan stunting, fasilitator harus menggunakan pengetahuan, pemikiran, dan keterampilan dasar yang sudah dimiliki dalam bekerja di lapangan. Keempat, proses pembelajaran yang efektif adalah proses yang berkaitan dengan pengelolaan kelas secara efektif, kondisi dan situasi belajar yang berpusat pada pembelajar, pengaturan tempat duduk, penggunaan metode pembelajaran, dan perkembangan kelompok. Kelompok yang dinamis selalu terjadi siklus perkembangan melalui 4 tahapan, yaitu forming, storming, norming, dan performing. Kelima, hal-hal yang berkaitan dalam pengelolaan percakapan yang efektif, yaitu memastikan kita bisa berkontak mata dengan semua partisipan. Bila setting lingkaran, harus diusahakan satu lapis. Dan menyesuaikan arah komunikasi dengan setting ruang. Keenam, ada 3 tahapan dalam pelaksanaan fasilitasi KAP, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi serta review. Langkah persiapan fasilitasi KAP yang penting adalah menentukan sasaran, menentukan topik, menentukan metode dan media, serta menentukan waktu dan tempat. Ketujuh, prinsip KAP yang harus dipedomani dalam pelaksanaan fasilitasi KAP adalah: pertama, menyenangkan dan bertambah akrab. Kedua, semua mendengar dan semua bicara. Ketiga, ke arah aksi perubahan perilaku.